10% potensi pasar dari 200 kristalik per bulan. Jika Anda memperoleh, misalkan Anda, saya mau ambil pasar 10%-nya, berarti setiap bulan Anda memasarkan 20.000 kristalik. Tim Anda, bukan Anda sendiri, tim Anda, ya. Dan Anda mendapatkan royalti 200.000 NC, royaltinya 1.000, berarti Anda memiliki potensi penghasilan bersifat royalti, ya, bukan gaji, bukan penghasilan aktif income, itu punya potensi sebesar 200 juta per bulan. Kita baru ngomong tentang satu produk, belum Ayla, ya, belum Kolaskin yang sekarang heboh, yang betul-betul membuat orang menjadi awet muda, bersinar, ya. Jadi kita tuh paket wanitanya komplit, menciptakan bidadari-bidadari walaupun umurnya 40 tahun, ya, wes pakai Crystal Egg, minumnya Royal Jelly, pakai Kolaskin, ya kan, ditambah lagi pakai Ayla, wah jangan 10 tahun lebih muda. Ini luar biasa. Ini kebutuhan pasar yang luar biasa. Wanita itu nak ditakoni kepengin nih awet enom apa awet tua, mesti awet enom. Ini potensi pasar yang luar biasa. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Apapun pekerjaan Anda sekarang ini, apakah Anda sebagai seorang pegawai, apakah Anda sebagai seorang karyawan, apakah Anda sebagai seorang wira swasta, dan Anda sudah menggeluti pekerjaan Anda bahkan sampai puluhan tahun, dan berangkat pagi pulang sore, begitu disiplinnya, pertanyaan saya, berapa potensinya? Kalau kita ngomong itu dulu. Sebagai seorang pegawai negeri, misalkan, berapa potensinya? Pernah nggak membayangkan potensinya mendapatkan 200 juta per bulan? Keplesete, separone, 100 juta per bulan. Dan itu bersifat passive income, itu pensiun. Anda ngomong tentang pegawai, pensiunnya berapa? Kalau udah ngomong pensiun, sudah tidak ada proyek, tidak ada tunjangan struktural, tidak ada tunjangan fungsional, murni pensiun. Potensinya 5 juta rupiah per bulan, dan itu digeluti luar biasa. Pertanyaannya, apa yang salah? Apa yang salah? Ya, dari mulai sekolah SD, SMP, SMA, lulus perguruan tinggi, bahkan S2, S3, mengejar pensiun yang kurang dari 10 juta. Apa yang salah? Kan begitu pertanyaannya. Nah, sekarang Anda dihadapkan sebuah fenomena atau sebuah hal yang real, bahwa Anda memiliki potensi bisnis yang luar biasa. Kita baru ngomong satu produk, padahal NASA ada 50 item produk yang potensi pasarnya luar biasa. Nah, pertanyaannya kan, apakah Anda betul-betul ingin serius di usaha ini atau tidak? Tentu Anda harus tahu potensinya. Tidak mungkin Anda serius kalau Anda tidak tahu potensinya. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, seberapa serius Anda melihat bisnis ini? Saya selalu bilang ya, bahwa bisnis ini itu Anda yang memiliki. Tidak ada bos, tidak ada orang yang menyuruh-nyuruh Anda, tidak ada orang yang memarahi Anda. Ini kelebihannya, tapi sekaligus ini kekurangannya. Kelebihan dan sekaligus kekurangan. Kelebihannya Anda memiliki kebebasan, kekurangannya Anda tidak pernah ada yang ngejar-ngejar. Artinya memang bisnis ini mutlak Anda sendiri yang memegang kendali. Maka salah satu yang paling penting di usaha ini adalah yang membuat Anda bergerak, yang membuat Anda memiliki power,
adalah seberapa besar impian Anda. Tidak mungkin Anda memiliki power yang dahsyat, memiliki usaha yang luar biasa, memiliki etos kerja yang luar biasa kalau Anda tidak punya impian. Artinya bisa dibalik. Ketika Anda tidak memiliki impian yang cukup besar, jangan membayangkan Anda untuk sukses besar di usaha ini. Nah, Anda adalah pemilik bisnis Anda. Anda yang mengendalikan bisnis Anda yang mengembangkan bisnis Anda yang akan memanage bisnis Anda yang akan menikmati usaha Anda, dan Anda menjadi bos dari usaha Anda sendiri. Namun Anda tidak sendiri dalam membangun bisnis ini. Anda, ini hebatnya di usaha ini, Anda mendapatkan bimbingan orang-orang yang sudah menjalankan usaha ini. Orang-orang yang mengundang Anda, orang-orang yang mengajak Anda adalah orang-orang yang sangat berkepentingan agar Anda juga bisa membangun pasar Anda. Dan sistem itu membuat para pendahulu Anda, orang-orang yang mengajak Anda, membantu Anda sekuat tenaga. Sekarang bagaimana Anda melihat potensi bisnis Anda? Potensi yang omsetnya memiliki potensi miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Pertanyaan saya sekarang ini, berapa besar penghasilan yang Anda inginkan dari usaha ini? Kalau ditanya siapa di antara Anda yang ingin berapa penghasilan tambahan, saya yakin gak usah dijawab, semuanya pasti punya, pasti ingin. Nah, hanya di sini berapa jumlah yang Anda inginkan, sehingga gaya hidup yang Anda inginkan itu bisa terpenuhi. Ya, kalau di sini memang sedikit banyak kita ngomong tentang material, karena memang paling gampang diukur. Ya, susah sekali kalau kita ketemu sama orang, wah aku ngene iki wis seneng kok Mas. Nah, aku sendiri hidup seperti ini sudah puas. Ya Anda pernah nggak tanyakan sama istri Anda, sama anak-anak Anda? Ya, jangan sampai Anda seperti itu karena memang menjadi pelarian. Ya, jadi tameng aja, menjadi pelindung ben anak bojone tidak banyak menuntut macam-macam. Sing niki wae wis bahagia. Tidak mungkin, karena khususnya untuk zaman sekarang ini tingkat inflasi yang begitu luar biasa. Kebutuhan paling sederhana pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, pernahkah Anda berpikir 10 tahun ke depan anak Anda 3, bayangannya jangan rumahnya 1, itu sumum itu. Anak 3, rumah harus 3. Jangan menjadikan pelarian, Pak, jenenge anak kan nggo rezeki dhewe-dhewe Mas. Iya betul gitu loh. Ya, iya betul. Tetapi itu sesuatu yang membuat Anda tidak memaksimalkan potensi yang Anda miliki. Ya, kalau bisa punya anak 3, propertinya juga harus 3. Ya, mobilnya juga harus 3. Lu enggak apa-apa. Ya, yang penting kita tahu caranya. Apalagi istilahnya rezeki yang akan kita terima itu rezeki yang mencerahkan dan yang dicerahkan. Ya, saya ibaratkan bahwa teman-teman semuanya ini selama menjalankan bisnis ini dengan etika yang benar, maka ibarat Anda itu seperti lebah. Dia mencari nafkah, dia mencari rezeki, tetapi dia menghidupkan dunia. Dia membuat dunia ini menjadi indah. Pernah nggak terpikir lebah itu ketika mencari madu, dia kemana mencari madunya? Pasti mencari bunga untuk menghisap madunya. Nah, pada saat dia menghisap madunya, apakah sang lebah itu berpikir bahwa ketika dia masuk tubuhnya tertempel benang sari? Tidak kan? Lalu kemudian dia masuk lagi ke bunga itu, benang sarinya menempel ke putik sari, apakah dia sadar? Tidak sadar. Dia fokusnya adalah mencari nektar, mencari madu, mencari sesuatu yang manis di dalam bunga itu. Setelah bunga itu ditinggalkan, yang terjadilah yang namanya pembuahan. Apakah sadar si lebah itu? Apakah dia pernah membahas, aku sudah menyerbukan sekian puluh bunga? Tidak.
ketika terjadi pembuahan, muncullah yang namanya buah. Buah matang dari pohonnya jatuh, bijinya tumbuh lagi menjadi tanaman, sehingga menjadi hutan. Dan hutan itu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ya, inilah yang namanya rezeki yang mencerahkan dan rezeki yang dicerahkan. Ya, bahasa Arabe barokah, gitu aja lah. Nah, berapa besar barokah yang harus Anda inginkan, kan begitu? Ya, Anda menjual produk, kebetulan dan sudah terbukti banyak sekali orang-orang yang mengalami keluhan keputihan yang menaun, mendapatkan penyakit myom dan tertolong. Begitu banyak kesaksian-kesaksian yang akhirnya keluar gumpalan darah merahnya, gumpalan daging hitamnya, gumpalan yang tadinya tidak harmonis dengan keluarganya, dengan suami, dengan pasangannya, dengan menggunakan kristalik menjadi lebih harmonis. Ya, pasangannya mengkonsumsi royal jelly dan herbastamin menjadi lebih harmonis. Banyak sekali penderita-penderita penyakit degenerasi akhirnya mengkonsumsi rutin menggunakan produk-produk herbal Anda, mereka akhirnya menjadi sehat. Ya. Apakah awalnya Anda niatnya mau menyembuhkan orang? Jujur aja, bathi sing digoleki. Ya dah, bathi sing digoleki. Nak perlu kristalik didol 500.000, kan begitu. Tetapi ketika Anda mendapatkan keuntungan, Anda meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Tidak bedanya dengan lebah, betul? Jadi, apa yang membuat Anda ragu menjalankan usaha ini?